Haleluya. Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Baik saudara yang ada di gedung gereja ini, Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di Beth Eden. Bahkan mungkin Bapak Ibu saudara sekalian yang ada di tempat masing-masing yang mengikuti secara online. Puji Tuhan, hari ini kita bersuka cita karena anugerah dan berkat Tuhan dilimpahkan atas kita. Dengan penuh kesukaan kita telah memuji-muji Tuhan. Dengan penuh sukacita kita telah mengagungkan namanya. Dan saatnya kita diam sejenak dan mengizinkan Tuhan berbicara melalui firman-Nya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan pada sore hari ini kita masih belajar tentang ruang tunggu. Dan kita masuk pada seri yang ke-15. Dengan judul, berkat Tuhan diberikan seiring kedewasaan. Berkat Tuhan diberikan seiring kedewasaan. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita masing-masing dalam kitab Ibrani pasal yang kelima ayat yang ke-13 dan 14. Ibrani pasal yang kelima ayat 13 dan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kemurahan. Allah kita adalah Allah yang senang untuk memberikan berkat-Nya kepada anak-anak-Nya. Sebab Dialah pemurah. Tetapi percayalah bahwa Allah tidak pernah memberikan berkat-Nya secara serampangan. Dia memang Raja Pemberi. Tetapi Dia kadang-kadang berkata nanti. Dia tidak segera memberikan berkat-Nya kepada kita pada saat ini. Mengapa? Sebab ada prinsip yang harus kita pahami, bahwa berkat Tuhan itu diberikan seiring kedewasaan. Sebagaimana kita orang tua memperlakukan anak-anak kita. Ada banyak hal yang diminta oleh anak-anak kita. Kadang-kadang hati orang tua ingin segera memberi. Karena kita ingin menyukakan anak kita. Tetapi kita tidak bisa memberi. Karena kita melihat bahwa anak-anak kita belum bertumbuh dewasa. Seringkali kita berkata, nanti ya nak, belum waktunya, tunggu. Itulah cara Tuhan untuk mendewasakan kita. Dia memang Raja Pemberi, tetapi Dia tidak segera untuk memenuhi apapun yang kita ingini. Kadang-kadang dengan tegas Dia berkata, tunggu nanti kalau engkau sudah dewasa. Penulis kitab Ibrani memberikan gambaran yang sangat baik. Korelasi antara berkat-berkat yang kita terima dengan kedewasaan yang kita miliki. Saya coba menggambarkan supaya kita memiliki pemahaman yang lebih jelas. Perhatikan ayat yang sudah kita baca. Dan Alkitab berkata bahwa anak-anak diberikan susu. Tetapi orang dewasa itu diberikan makanan keras. Susu diberikan buat anak-anak. Tetapi orang dewasa diberikan makanan keras. Sekarang pertanyaannya, apa yang membedakan orang tua memberikan susu dan memberikan makanan keras? Apakah ini tindakan pilih kasih? Apakah ini membeda-bedakan? Bukan. Orang tua tahu persis apa yang baik buat anak-anaknya. Karena kondisi anak itulah yang menentukan, yang mengakibatkan orang tua memberikan apa yang baik buat dia. Kalau anaknya masih kecil, maka dia memberikan susu. Tetapi ketika anaknya bertumbuh dewasa, maka susu dia tinggalkan. Dan sekarang diberikan makanan keras. Anaknya ngotot, masih kecil minta makanan keras. Memang kelihatannya menarik. Ada sate, ada bakmoy,
macam-macam, capcay. Anaknya, "Ma, aku nggak mau susu, aku pengennya sate, Ma, aku pengennya bakmoy, Ma." Mama bilang, "Jangan, Nak, belum waktunya. Memang itu enak, kamu makan mencret." Itulah sebabnya papanya menahan, mamanya menahan. Hanya memberikan susu, karena dia belum dewasa. Tetapi kalau orang dewasa, terus diberikan susu, letoy. Tidak akan berkembang. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Demikianlah cara Tuhan memperlakukan kita. Barangkali saudara sedang menanti jawaban doa. Sudah bertahun-tahun saudara berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan belum memberikan jawaban itu kepada kita. Bertahun-tahun saudara selalu setia untuk berdoa kepada Tuhan. Tapi kau harus tetap menunggu di ruang tunggunya. Jangan-jangan Allah juga sedang menunggu pertumbuhan kedewasaan dari hidup kita. Allah sudah sangat ingin melepaskan berkat-Nya. Allah sudah sangat ingin untuk memberkati anak-anaknya. Tetapi Tuhan bilang, belum sekarang. Dia harus menunggu, dia harus bertumbuh dewasa. Kalau dia sudah bertumbuh dewasa, maka berkat itu akan diberikan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahwa berkat Tuhan tanpa kedewasaan, berkat itu membahayakan. Bahkan bisa menghancurkan. Sekali lagi, tanpa kedewasaan, berkat Tuhan membahayakan, bahkan menghancurkan. Berapa banyak di antara kita yang hilang dari hadapan Tuhan, bukan karena kesulitan, bukan karena kesusahan, bukan karena penderitaan. Saat susah kita bertahan di hadapan Tuhan. Saat sulit kita semakin erat peluk Tuhan. Tetapi ketika Tuhan melepaskan berkat-Nya yang besar, usahanya maju, keadaannya menjadi baik, semuanya dilimpahi. Tapi justru saat itu kita meninggalkan Tuhan. Kenapa? Kedewasaan. Di dalam Alkitab ada sebuah kisah yang Yesus ajarkan. Kisah yang sangat terkenal, yaitu seorang papa yang memiliki 2 orang anak, si sulung dan si bungsu. Pada satu ketika si bungsu datang kepada papanya, "Pa, aku minta bagian warisanku." Dan papanya berikan, "Ini bagianmu." Dan ketika warisan itu dia terima, maka si bungsu segera pergi meninggalkan rumahnya, meninggalkan ayahnya, meninggalkan persekutuan, meninggalkan keintiman dengan bapaknya. Dan dia pergi berfoya-foya. Kekayaannya banyak, uangnya melimpah. Apa yang gak bisa dibuat, semuanya dia bisa buat. Tetapi apa akhirnya? Kelaparan menyergap dia, kemiskinan mendatangi dia. Dia tidak punya uang lagi. Hidupnya sengsara, hidupnya menderita. Mau makan makanan babi pun dia tidak bisa. Kehancuran dimulai ketika kebaikan orang tua dinyatakan, tetapi anak-anak belum siap untuk menerimanya. Ketiadaan kedewasaan itu adalah malapetaka, itu bencana untuk semua berkat-berkat yang diterimanya. Oleh sebab itu kiranya ini menjadi pelajaran buat kita sebagai orang tua. Sekali lagi kita memang mencintai anak-anak kita. Kita menyayangi mereka, kita mengasihi mereka. Tetapi sialah setiap pemberian yang kita berikan, setiap kebaikan yang kita tunjukkan, kita berikan seiring kedewasaan dia. Tanpa kedewasaan, maka berkat-berkat yang kita berikan akan menghancurkan seperti si bungsu ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, kalau kita masih menunggu janji-janji Tuhan digenapi, kita masih menunggu doa-doa kita dijawab oleh Tuhan, mari kita mengintrospeksi diri pada sore hari ini. Jangan-jangan masalahnya bukan ada pada Tuhan. Bukan pada Dia yang memberi berkat. Dia Raja pemberi. Segala sesuatu diberikan buat kita. Alkitab berkata, kalau anaknya saja Dia berikan kepada kita, apalagi hal-hal yang lain, Dia pasti akan berikan kepada kita. Tetapi yang menahan berkat-Nya adalah ketidakdewasaan kita. Berkat-berkat Tuhan itu diberikan seiring kedewasaan. Oleh karena itu sebelum Tuhan memberikan berkat-Nya, maka Dia akan menguji kita.
apakah kita sudah dewasa atau tidak. Untuk itu mari kita melihat sebuah contoh di dalam Alkitab, seorang tokoh yang bernama Yusuf. Bagaimana Tuhan memberikan berkat-Nya, Tuhan memenapi janjinya, Tuhan menyatakan semua impian yang Tuhan berikan kepada Yusuf ketika dia bertumbuh dewasa. Kita memulai dari kitab Kejadian pasal yang ke-37 ayat yang kedua. Ini adalah awal kisahnya. Inilah riwayat keturunan Yakub, Yusuf, tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda. Ada banyak anak-anak yang berusia 17 tahun sore hari ini. Dan itu awal kisahnya Yusuf. Saya berdoa ini menjadi awal kisah kalian. Tatkala dia berumur 17 tahun, jadi masih muda. Dimulai dari ketika dia berusia 17 tahun. Saat itu Tuhan memberikan mimpi tentang masa depannya. Tuhan sedang menyatakan apa yang ingin dia kerjakan. Tuhan sudah menunjukkan apa jadinya nanti Yusuf di hari-hari ke depan. Bahwa dia dengan mimpinya dia melihat bahwa satu kali kelak dia akan menjadi pemimpin. Orang akan datang menyembah dia, orang akan menghormati dia, orang akan memujanya sebagai seorang pemimpin. Orang-orang akan tunduk kepadanya. Tetapi Tuhan tidak segera menggenapi mimpi Yusuf. Tuhan butuh waktu bahwa semuanya akan terjadi kalau Yusuf bertumbuh dewasa. Itulah sebabnya Tuhan membawa Yusuf masuk di ruang tunggu untuk bersedia menanti, bertumbuh dalam kedewasaan sehingga berkat-berkat Tuhan itu diberikan kepadanya. Tahun demi tahun berganti dan tibalah Yusuf pada usia yang ke-30 tahun. Kejadian 41 ayat yang ke-46. Alkitab berkata demikian, Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Fir'aun, Raja Mesir. 17 tahun terima janji Tuhan. 17 tahun menerima mimpi dari Tuhan. Masa depannya dibuka jelas oleh Tuhan. Engkau akan menjadi pemimpin, engkau menjadi orang hebat, engkau akan jadi berkat. Tapi kapan itu terjadi? Ketika dia berusia 30 tahun. Lalu ngapain 13 tahun dia lewati? Mengapa Tuhan butuh 13 tahun baru janji-janji itu digenapi? Kenapa Tuhan butuh 13 tahun baru semua impian itu menjadi kenyataan? Karena waktu itulah Tuhan sedang menantikan pertumbuhan kedewasaan. Sekali lagi, karena berkat-berkat Tuhan itu diberikan seiring kedewasaan. Persis seperti yang kita lakukan buat anak-anak kita. Kita menahan kebaikan, kita menahan kasih, kita menahan berkat. Bahkan kadang-kadang kita tahan hadiah kita. Nanti kalau kamu udah lulus, nak, ini hadiahnya. Tapi sekarang Papa simpan, bukan sekarang. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan itu yang dilakukan Tuhan kepada Yusuf. 13 tahun, Yusuf harus bersedia menanti. Bertumbuh dewasa. Karena berkat-berkat Tuhan hanya diberikan seiring kedewasaan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. 13 tahun Yusuf harus dibentuk oleh Tuhan. 13 tahun Yusuf harus diuji oleh Tuhan. Supaya dia bertumbuh di dalam kedewasaan. Ujian-ujian apa yang dialami oleh Yusuf? Mari kita melihat ujian kedewasaan yang diterima oleh Yusuf. Yang pertama, bahwa Yusuf, ujian yang pertama, dia harus siap menerima perlakuan tidak adil. Kejadian 37 ayat yang ke-20, Bapak Ibu bisa membaca seluruh pasal 37, tetapi saya hanya mengambil bagian-bagian yang menjadi fokus pembicaraan kita di sore hari ini. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan kepada ayahnya, kepada Yakub, seekor binatang buas telah menerkamnya. Perhatikan,
apa yang diinginkan oleh kakak-kakaknya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Yusuf sudah menceritakan mimpinya kepada kakak-kakaknya. Dan ketika mimpi itu disampaikan, maka kakak-kakaknya menjadi sakit hati. Kakak-kakaknya menjadi benci kepada dia. Dan akhirnya punya ikhtiar buruk ketika dia disuruh papanya, Yusuf pergi ke padang, tengok kakak-kakakmu yang sedang mengembalakan, bawa makanan buat mereka. Sebagai seorang anak yang taat kepada orang tuanya, maka Yusuf pergi ke padang menengok kakak-kakaknya. Ketika dia mencari kakak-kakaknya dan dia menjumpai kakak-kakaknya ada di padang penggembalaan, maka dia hantarkan makanan yang dipesankan oleh bapaknya. Tetapi apa yang diterimanya? Alkitab mencatat dan memberitahukan kepada kita, kakak-kakaknya menangkap dia dan memasukkannya ke dalam sumur. Kebaikan dibalas kejahatan. Air susu dibalas air tuba. Apa yang salah dari Yusuf? Bukankah dia datang dengan kebaikan? Bukankah dia datang dengan pemberian? Bukankah dia datang dengan hadiah buat kakak-kakaknya? Jauh-jauh dari rumah, cari kakaknya di padang. Tapi sekarang apa yang diterima? Bukan balasan yang menyenangkan, tetapi balasan yang menyakitkan. Dia ditangkap dan dimasukkan ke dalam sumur. Yusuf menerima ujian. Siap diperlakukan tidak adil. Kedewasaan kita akan diuji dengan keadaan-keadaan yang seperti ini. Anak-anak selalu menuntut keadilan. Tetapi orang-orang yang dewasa siap diperlakukan tidak adil. Mimpinya terang, dia akan menjadi pemimpin. Kalau nanti kamu jadi pemimpin, ada banyak rakyatmu, ada banyak bawahanmu. Mungkin mereka akan berkata-kata jahat, mereka akan mungkin memberontak, mereka akan demo dan lain sebagainya. Oleh sebab itu sebelum engkau menjadi pemimpin, maka ujian yang pertama, engkau harus siap menerima ketidakadilan. Saudara-saudara, memang menyakitkan, diperlakukan tidak adil. Tetapi orang-orang yang dewasa selalu memiliki kemampuan dan kekuatan untuk menerima semua perlakuan yang tidak adil. Kita menyadari sebagai kaum minoritas, ada banyak ketidakadilan yang kita alami. Orang-orang mudah untuk membangun tempat ibadah, tetapi kita dipersulit. Dalam usaha banyak orang mudah untuk menjalankan usahanya, tetapi kita juga dipersulit. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang terjadi, bertumbuhlah dewasa. Karena hanya orang-orang yang dewasa yang mampu melewati segala bentuk ketidakadilan. Enggak perlu protes, enggak perlu demo, enggak perlu melawan. Belajarlah dari Yusuf. Ketika kakak-kakaknya memperlakukan dia dengan cara yang tidak adil, Yusuf tidak memberontak. Yusuf tidak melawan. Yusuf tidak protes. Kak, apa-apaan kalian? Aku ini adikmu. Bukankah aku datang dengan pemberian? Aku bawa makanan. Tapi kenapa perlakuanmu seperti ini? Yusuf diam. Dan membiarkan kakak-kakaknya memperlakukan dia dengan kasar. Mengapa Yusuf bisa melewati semuanya itu? Sebab dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20, kita dapat melihat apa yang diyakini oleh Yusuf. Dalam hatinya dia berkata demikian, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf menyerahkan segala ketidakadilan terhadap dirinya kepada Tuhan yang bertindak dengan adil. Dia percaya Tuhan berdaulat, Tuhan berkuasa, mampu mengubah keadaan, mampu membalikkan situasi. Itulah sebabnya ketika dia diperlakukan tidak adil,
dia tidak perlu melawan. Dia tidak perlu protes. Dia tidak perlu memberontak. Tapi dia percaya Tuhan berkuasa untuk merubah segala keadaan. Semua ketidakadilan pasti di tangan Tuhan ada maksud-maksud baik yang Tuhan ingin kerjakan. Dan proses itulah yang membuat dia bertumbuh menjadi dewasa. Saudara-saudaraku, satu pesan yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Barangkali kita mengalami pengalaman-pengalaman yang sama. Seperti yang dialami oleh Yusuf. Tidak ada salah tapi engkau diperlakukan tidak adil. Sama-sama bekerja, tapi pimpinan memperlakukan kita dengan tidak adil. Bahkan engkau telah bekerja begitu panjang, begitu banyak kelelahan, banyak pengorbanan. Tetapi perlakuannya juga tidak adil. Ada orang-orang yang bekerja asal-asalan, tapi lebih diperhatikan. Ada orang-orang yang bekerja dengan malas-malasan, tetapi mendapat gaji besar daripada kita yang telah berjuang mati-matian, tetapi tetap menerima ketidakadilan. Percayalah, orang bisa mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekanya untuk menjadikan kebaikan. Sebab itu pesan firman Allah yang saya ingin bagikan kepada saudara. Sadarilah bahwa tidak ada kegelapan, tidak ada penderitaan yang berlangsung selamanya. Semua penderitaan ada batas waktunya. Yusuf tak perlu memberontak karena dia percaya tidak untuk selama-lamanya dia ada di dalam sumur. Barangkali kakak-kakaknya tidak melihatnya bagaimana kondisi di dalam sumur. Tapi ada mata Tuhan yang menembus sampai kedalaman. Semua ada waktunya, semua ada batasnya. Jangan melawan. Serahkan semua kepada Tuhan yang bertindak dengan keadilan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, saya ingin pesankan kepada kita semua. Bahwa orang berusaha untuk menghancurkan, tetapi Tuhanlah yang menentukan masa depan. Orang berusaha untuk menghancurkan, tetapi Tuhanlah yang menentukan masa depan. Saudara tadi lihat apa yang dikatakan oleh kakak-kakaknya. Mari kita tangkap Yusuf, kita masukkan ke dalam sumur, dan mari kita lihat apa jadinya nanti mimpinya. Oh, dengan memasukkan Yusuf di dalam sumur, dia pikir selesai riwayatnya. Mimpinya tidak akan jadi kenyataan. Tidak ada masa depan buat Yusuf. Dia ada di dalam sumur. Sekali lagi, orang bisa menghambat usaha kita. Orang bisa menutup jalan kita. Tetapi Tuhanlah yang menentukan hidup kita. Oleh sebab itu nggak usah ngelawan. Kalau diperlakukan tidak adil, dah syukuri saja. Ya. Saya tahu ada maksud Tuhan untuk kebaikan buat saya. Orang bisa menutup jalan, tapi Tuhan selalu punya jalan baru untuk kita lewati. Dan yang ketiga, jika manusia memasukkanmu ke dalam sumur, Tuhan berkuasa untuk mengangkatmu dari dalamnya. Jika tuh orang memasukkan kau ke dalam sumur, percayalah bahwa Tuhan berkuasa untuk mengangkatnya engkau. Tidak ada yang sukar buat Tuhan. Semuanya dia bisa lakukan. Tetapi kadang-kadang dia membiarkan supaya kita bertumbuh dalam kedewasaan. Sebab sudah lama berkat itu dikandung oleh Tuhan. Dia ingin melepaskan, dia ingin memberikan. Tetapi dia menunggu melihat pertumbuhan kedewasaan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-19. Memberikan nasihat kepada kita semua. Saudara-saudaraku yang kekasih. Janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku, kata Tuhan. Akulah yang menuntut pembalasan. Haleluya. Diperlakukan tidak adil memang menyakitkan. Tetapi kita tidak punya hak untuk membalas. Karena pembalasan itu haknya Tuhan. Yusuf lulus dengan ujian yang pertama.
Semester 1 sudah dilewati. Sekarang masuk semester 2. Ujian yang kedua yang dialami oleh Yusuf adalah direndahkan untuk menjadi seorang pelayan. Kejadian 37 ayat 28 berkata demikian. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian dijual kepada orang-orang Ismail dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa ke Mesir. Kita lanjutkan 39 ayat yang pertama. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Anak bapa diturunkan ke dalam lubang, ke dalam sumur. Dari sumur diangkat, dia pikir bebas. Selesai sudah penderitaanku. Tidak ada lagi kesakitan. Tapi Tuhan lihat belum selesai. Engkau harus tetap bertumbuh dewasa. Dan sekarang memasuki ujian kedua. Dia kembali sekali lagi direndahkan menjadi seorang pelayan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mengapa Allah menguji Yusuf untuk menjadi seorang pelayan? Mengapa Tuhan mengizinkan membawa Yusuf ke Mesir? Menjadi seorang budak belian dan bekerja di rumah Potifar. Karena pelayanan adalah tanda kedewasaan dan landasan dari semua kepemimpinan. Pelayanan adalah tanda kedewasaan. Untuk mengetahui apakah Yusuf sudah bertumbuh dewasa atau belum, maka dapat dilihat dari cara dia melayani. Anak-anak tidak bersedia untuk melayani, tetapi orang-orang yang dewasa selalu bersedia melayani. Anak-anak menuntut pelayanan, tapi orang-orang dewasa bersedia untuk melakukan pelayanan. Itulah sebabnya Tuhan membawa Yusuf untuk direndahkan sekali lagi menjadi seorang pelayan. Karena itulah tanda dari kedewasaan. Tadi pagi saya ingatkan kepada jemaat Tuhan bahwa GPDI Mahanaim ini tidak hebat karena banyaknya jemaat. GPDI Mahanaim ini hebat kalau semua jemaat mau melayani. Jemaat yang banyak tetapi kalau kanak-kanak hanya menuntut pelayanan, maka itu awal dari keributan, itu awal dari kekacauan. Dan begitu banyak orang kecewa karena mereka hanya menuntut dilayani, tetapi tidak pernah mau melayani. Oleh sebab itu dari mimbar ini saya mendorong untuk semua jemaat Tuhan. Dari segala lapisan mulai dari anak-anak, orang tua, bahkan yang lansia. Bertumbuhlah dewasa. Jangan hanya menuntut pelayanan. Sudah waktunya untuk kita melayani. Karena ada berkat yang Tuhan sedang sediakan. Dan Tuhan sedang menanti kedewasaan kita. Kalau kita nggak benar dewasa, maka kita tidak akan melihat berkat-berkatnya itu dicurahkan kepada kita. Dan kedewasaan itu ditandai dengan kesediaan untuk melayani. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus dalam kitab Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-25 dan 26 berkata demikian. Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka dan orang-orang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian. Melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Pemimpin itu adalah pelayan. Mimpinya jelas. Dia mau jadi pemimpin. Ada orang yang akan tunduk. Ada orang yang menghormatinya. Itulah sebabnya sebelum janji itu digenapi, maka Allah menghantarnya
untuk dia siap untuk melayani. Karena seorang pemimpin adalah seorang pelayan. Seorang pemimpin adalah seorang pelayan. Pemimpin berhak untuk memimpin sejauh dia bersedia untuk melayani. Kalau pemimpin tidak bersedia untuk melayani, maka sejatinya dia tidak berhak untuk memimpin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sadarilah bahwa pelayanan itu adalah kunci sukses dari semua hubungan. Pelayanan itu adalah kunci sukses dari semua hubungan. Apapun. Saudara yang bisnis, saudara yang dagang, saudara yang jual beli. Maka kalau usaha kita mau maju, maka utamakanlah pelayanan. Perhatikan, beberapa hal saya tulis buat saudara. Orang tertarik untuk membeli tidak selalu didasarkan karena barang dan harga yang ditawarkan, tetapi karena pelayanan yang diberikan. Kadang-kadang tokonya sama, jualnya sama, barangnya sama. Tapi kenapa kita pilih toko A? Agak jauh, nggak apa-apa. Tapi ramah di sana. Pelayanannya baik. Lah bukakan yang lebih dekat itu lebih murah? Iya, tapi orangnya judes. Pelayanannya buruk. Memang murah, tapi pulang sakit hati. Itulah sebabnya kita memilih toko yang lebih jauh. Karena pelayanan yang diberikan. Sebab itu saudara yang buka toko, mulai tingkatkan pelayanan. Ya, nah? Ini murah ya murah, tapi kasar. Oleh sebab itu nggak laku. Yang kedua, orang bisa tertarik karena barang yang Anda tawarkan. Tetapi orang berkesan karena pelayanan yang Anda berikan. Lihat barangnya sih tertarik. Produk baru. Komplit ini. Semua lengkap. Tetapi orang-orang akan meninggalkan kesan. Bukan karena barang yang Anda jual. Tetapi pelayanan yang kita berikan. Oleh sebab itu saudara-saudaraku. Semua di antara kita. Mari bangun pelayanan. Kita berdagang, kita butuh untung. Tetapi jangan sekedar hanya mencari keuntungan. Sadarilah, kalau kita hanya mengejar uang, maka kita akan dituntut pelayanan. Aku udah bayar mahal loh, kamu harus lakukan ini. Aku nggak puas, hargamu mahal tapi pelayananmu jelek. Sekarang baliklah, utamakanlah pelayanan, maka uang akan mengikutimu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu, kalau engkau ingin diberkati, maka ubahlah cara Anda melayani. Semua level, termasuk kami hamba-hamba Tuhan. Kami terus memperbaiki diri. Pemimpin kami, gembala kami terus mengingatkan untuk melayani jemaat dengan baik. Memprioritaskan jemaat karena kami dipanggil untuk melayani. Ketika kami ada di sekolah Alkitab, maka tulisan besar itu selalu termetre di hati kami. Masuk sekolah Alkitab, pertama-tama tulisan itu terpampang. Anda dipanggil untuk melayani. Oleh sebab itu kami terus berupaya supaya jiwa kami adalah jiwa yang melayani. Toh demikian, masih banyak orang juga yang kecewa. Masih banyak orang yang sakit hati. Karena kami juga terus menyadari bahwa kami juga tidak lepas dari kekurangan, tidak lepas dari kelemahan, tidak lepas dari kesalahan. Tetapi kami terus ingin meningkatkan karena kami tahu bahwa pelayanan itu adalah kepemimpinan. Pemimpin-pemimpin itu harus bersedia untuk melayani. Dan ketika Yusuf direndahkan untuk menjadi pelayan, dia lulus. Dia menjadi pelayan yang baik. Dia dicintai oleh tuannya, dia dikasihi oleh seisi rumah di mana dia bekerja. Bukan saja di rumah Potifar, bahkan ketika dia ada di penjara, dia tetap melayani dengan baik. Dan yang ketiga,
Ujian yang harus dialami oleh Yusuf sebagai tanda kedewasaan adalah ujian kepercayaan. Kejadian 39 ayat 3 dan 4. Firman Tuhan berkata demikian. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf beroleh kasih tuannya dan dia boleh melayani kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Segala miliknya diserahkan kepada Yusuf. Yusuf diuji kepercayaannya. Apakah dia orang yang bisa dipercayai atau tidak? Dan sekarang tuannya memberikan semua kepercayaan seisi rumahnya itu kepada Yusuf. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana pelayanan adalah dasar dari hubungan, maka kepercayaan itu juga merupakan landasan dari semua bentuk hubungan. Naik turunnya hubungan itu ditentukan dari kepercayaan. Saudara punya relasi bisnis, punya sahabat, punya teman, suami istri. Hubungan itu menjadi baik atau tidak, itu tergantung kualitas kepercayaan yang kita pegang bersama. Ada banyak pertemanan rusak karena ketidakpercayaan. Percayaan yang dikhianati, janji-janji yang diingkari. Dan itulah sebabnya hubungan bisnis menjadi rusak. Semua bentuk hubungan menjadi kacau ketika kepercayaan ini tidak dipegang dengan baik. Dan Yusuf menjadi orang yang dipercaya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketahuilah bahwa kepercayaan itu tidak diberikan. Kepercayaan itu didapatkan. Lihat kembali ayat yang ketiga. Dikatakan demikian. Setelah dilihat oleh tuannya. Jadi Tuhan itu memberikan kepercayaan ketika dia melihat Yusuf. Bagaimana cara kerjanya, apa yang dia lakukan, bagaimana cara dia mengurus rumahnya. Ketika dilihat cara kerjanya, bagaimana dia mengurus rumah tangganya. Maka Alkitab berkata, tuannya itu menyerahkan seisi rumahnya kepada Yusuf. Suami-suami, istri-istri, engkau tidak bisa meminta kepercayaan dari pasangan. Kitalah yang harus mendapatkan kepercayaan. Kadang-kadang suami menuntut, "Ma, wis to percaya. Percaya. Gak usah takut." Lah bagaimana mau percaya? Baru dikasih uang ini sebentar aja udah habis. Kalau mau dipercaya dengan dipegang uang, dijaga, dipelihara. Supaya ketika suami istri kasih uang, dipercaya. Demikian pula sebaliknya. Bahwa kita tidak akan pernah mendapatkan kepercayaan kalau kita tidak menyelaraskan antara kata-kata dengan perbuatan. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bangunlah diri kita supaya kita pantas menjadi orang yang dipercayai. Saudara tidak akan pernah menerima kepercayaan. Kepercayaan itu kitalah yang mendapatkan. Dalam level apapun kepemimpinan saudara, dimanapun saudara bekerja, bangun diri kita, bertumbuh dalam kedewasaan. Jadilah orang-orang yang dapat dipercayai. Dilihat tidak dilihat orang, bekerjalah dengan baik. Apapun yang dipercayakan, lakukan dengan sungguh-sungguh. Jangan karena gak ada bos, santai saja. Gak ada yang lihat, leha-leha. Lalu bagaimana orang mau percaya? Kamu ditinggal ini aja gak selesai. Bagaimana minta tugas yang baru, yang kecil aja kamu gak bisa.
Itulah sebabnya kenapa tidak menerima kepercayaan yang lebih besar. Karena kita didapati sebagai orang-orang yang tidak dapat dipercayai. Yang keempat, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh, ini semakin sulit ujian yang dialami oleh Yusuf. Bahwa dia menang atas fitnahan. Kita semua mengerti kisahnya. Satu ketika dia digoda oleh istri Potifar. Tetapi Yusuf menolaknya. Dia lari dari godaan itu. Dan ketika dia lari, maka istri Potifar mulai memfitnah dia. Dan akibatnya dia dijebloskan ke dalam penjara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pepatah memang berkata, fitnahan itu lebih kejam daripada pembunuhan. Karena pisau belati hanya dirasakan di daging kita. Tapi fitnahan rasanya menusuk ke dalam hati. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus siap menghadapi semuanya itu. Bukan saja hal yang tidak adil, tetapi ketika ada fitnahan-fitnahan yang diberikan kepada kita, mari kita belajar bertumbuh kedewasaan. Orang-orang yang dewasa, dia siap untuk mengalami fitnahan tanpa pernah ada pembalasan. Jangan pernah membalas fitnahan dengan fitnahan. Fitnahan tidak bisa diselesaikan dengan fitnahan. Fitnahan hanya bisa diselesaikan dengan kebenaran. Oleh sebab itu tunjukkan cara hidup yang benar. Tunjukkan cara kerja yang benar. Maka dengan sendirinya fitnahan itu akan hilang. Nyatanya bukan seperti itu. Buktinya nggak kayak seperti yang kamu omongkan. Yang kamu bilang begini, tapi toh nyatanya dia tetap baik kok. Oleh sebab itu, biarlah kita lulus dari ujian fitnah. Dan terakhir, yang terakhir, orang-orang yang dewasa, dia tidak kecewa saat dilupakan. Kejadian 40 ayat 23, tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman, melainkan dilupakannya. Saudara-saudaraku, dilupakan, diabaikan, itu memang benar-benar menyakitkan. Dulu kamu susah, siapa yang tolong? Waktu kamu bangkrut, siapa yang tolong? Masa COVID, apa yang bisa kamu lakukan? Usahamu gagal, kamu gak punya uang. Siapa yang kasih makan? Sekarang kamu jaya, sekarang kamu maju. Kok kamu lupa sama jasaku? Sakit memang. Dan itulah yang dialami oleh Yusuf. Kebaikan yang dia tunjukkan kepada sahabat-sahabatnya di penjara, dilupakan, dia tidak diingat, dianggap tidak ada. Semua kebaikan tidak diperhatikan. Teman-temannya udah keluar dari penjara, tetapi dia dibiarkan tetap ada di penjara. Apakah Yusuf sakit hati? Apakah Yusuf kecewa? Apakah Yusuf kepahitan? Tidak. Manusia bisa melupakannya, tapi Yusuf tetap percaya bahwa Allah tidak pernah melupakannya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan kecewa kalau kebaikanmu diabaikan orang. Yang kau lakukan tidak diperhatikan, karena orang-orang yang dewasa, dia akan melakukan kebaikan tanpa menuntut balasan. Balasan kebaikan bukan datang dari orang-orang yang menerima kebaikan kita. Balasan kebaikan itu datangnya dari Tuhan. Sebab itu nggak perlu sakit hati. Kalau teman-teman, sahabat, saudara kita, waktu susah kita tolong. Dan sekarang waktu kita susah dia nggak mau tolong. Nggak masalah. Karena pertolongan itu datangnya dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jika kebaikan yang engkau lakukan tidak diperhatikan bahkan dilupakan, itu berarti engkau sedang belajar arti ketulusan. Hanya orang yang dewasa yang bisa melakukan kebaikan dengan ketulusan. Anak-anak selalu menuntut imbalan. Anak-anak selalu menuntut balasan. Ma, aku nyapu ya, tapi nanti tolong ya beli bakso. Ma, aku belajar ya, tapi kalau naik kelas tasnya baru ya. Anak-anak, tapi orang-orang yang dewasa, dia bekerja dengan ketulusan.
Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yusuf lulus dari semua ujian kedewasaan. Di hadapan Tuhan ternyata Yusuf orang yang dewasa. Dan apa berkat yang dia terima? Ketika Yusuf lulus dari semua ujian kedewasaan, saat itulah Tuhan menggenapi mimpinya. Kejadian 41 ayat yang ke-41. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Dia harus menunggu 13 tahun. Diuji dalam kedewasaan. Sebab berkat Tuhan itu hanya diberikan bagi orang-orang yang bertumbuh dewasa. Dan ketika dari surga Allah memandang, dia layak. Dia mampu. Dia bisa. Dia kuat. Maka Fir'aun melantik dia menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Dari penjara Tuhan bawa ke istana. Dari seorang narapidana Tuhan jadikan dia orang yang ternama. Karena berkat-berkatnya hanya diberikan seiring kedewasaan. Adakah Bapak Ibu hari ini sedang menanti jawaban Tuhan? Sadarilah Tuhan sedang menanti kedewasaan kita. Sebab itu bertumbuhlah dewasa. Orang-orang yang dewasa yang akan menerima berkat-berkatnya. Tuhan memberkati. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Mari kita berdiri bersama-sama. Bawa hidupmu kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, aku mau bertumbuh dewasa. Supaya engkau layak untuk dipercaya. Untuk menerima berkat-berkat.